Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila shiratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an qissati Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur bahwasanya pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul untuk mengembangkan asma Allah, untuk meninggikan kalimatnya, untuk merayakan sebuah perayaan umat yang besar yang harus disambut dengan gegap gempita. Di tengah perayaan yang kita syukuri ini, tentu ada di antara sebagian kita yang Idul Adha-nya pada hari ini tidak sama dengan Idul Adha dengan yang tahun lalu. Barangkali sanak saudaranya telah dipanggil oleh Allah, barangkali koleganya, barangkali sahabatnya, barangkali tetangganya. Maka mari kita doakan semoga Allah melapangkan kubur mereka, menjadikan tempat istirahat mereka raudhatan min riyadil jinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Adha yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita mendengar, menemukan fenomena-fenomena yang saat ini sedang sering dibahas pada media-media nasional, pada berbagai pembicaraan terkait keresahan masyarakat kita pada hal-hal yang terjadi. Di antaranya adalah perkelahian massal atau yang biasa disebut dengan tawuran. Hal ini tentu meresahkan. Tapi hadirin sekalian, apakah kita mengetahui bahwa pada tahun 2024 jumlah perkelahian massal yang tercatat adalah 0,68% dari total desa yang ada di Indonesia. Artinya 1 dari 200 desa melaporkan pernah terjadi perkelahian massal di sini. Padahal di Jombang jumlah desanya tidak lebih dari 302. 1 dari 200 desa di Indonesia melaporkan adanya perkelahian massal. Fenomena lain yang saat ini juga banyak tersebar di berbagai media nasional atau sering kita dengar adalah masalah
remaja kita yang menenggak minuman keras. Pada tahun 2015, sebuah data menyatakan 23% remaja kita mengkonsumsi minuman keras. Maka jika Bapak Ibu bertemu 4 orang, salah satunya mengkonsumsi minuman keras remajanya. Fenomena lain, hadirin sekalian, adalah terkait penganiayaan, baik oleh individu maupun kelompok dalam bentuk geng atau sejenisnya. 67.700 laporan yang tercatat, hanya yang tercatat saja pada tahun 2023. Jika kita bagi dalam 365 hari, artinya dalam satu hari 185 penganiayaan terjadi pada masyarakat. Betul, memang penyebabnya banyak, aspek yang perlu dibahas banyak, dimensi yang perlu didiskusikan banyak. Tapi ketika berbicara keresahan masyarakat, keresahan sosial, marilah kita kembali kepada yang dasar. Sebuah pertanyaan simpel, apa sebetulnya fondasi utama dari bangunan sosial kita? Maka marilah kita lihat bagaimana Al-Quran, hadis, dan para ulama membahas fondasi ini. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Prioritasnya adalah diri sendiri. Hierarki selanjutnya adalah keluarga, bukan teman, bukan orang lain. Bagi para dai balik bukan jamaah yang didahulukan keluarganya. Keluarganya benar, maka dia membenarkan juga masyarakat dan jamaah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu mas'ul ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu mas'ulatun an ahli an ba'li baitiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Setiap dari kita adalah pemimpin. Jangan pernah berpikir kita bukan pemimpin. Dan setiap pemimpin diminta bertanggungjawaban. Lalu apa yang kita pikir? Di dalam hadis tersebut dinyatakan seorang laki-laki minimal dia memimpin keluarganya, dan itulah yang dipertanggungjawabkan. Seorang perempuan minimal memimpin rumah dari suaminya dan anaknya, dan itulah yang dipertanggungjawabkan. Maka lihatlah bagaimana ulama kita juga merespon hal tersebut. Imam Ghazali disarikan dari kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya masyarakat yang soleh tumbuhnya adalah dari keluarga yang soleh, karena keluarga lah madrasah pertama bagi setiap insan. Imam Ibnu Qayyim disarikan dari bukunya yang khusus membahas masalah perkembangan anak, Tuhfatul Maulud Yahkamil Maulud, menyebutkan bahwasanya rusaknya seseorang karena kelalaian orang tua mendidik anaknya adab dan akhlak. Maka jika kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah bangunan sosial kita, maka dengan tegas dan simpel kita menjawab keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat muslim beruntung mempunyai banyak ibrah, banyak hikmah, banyak kisah, banyak suri tauladan dari para nabi kita bagaimana mengelola keluarga. Lihatlah Nabi Syuaib menjaga kedua anaknya perempuan hingga masa tuanya, hingga akhirnya datanglah seorang yang betul-betul soleh, kemudian anak perempuannya dinikahkan dengan orang tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa, lihatlah bagaimana dia menjaga anaknya, diabadikan dalam Al-Quran ketika beliau berada di Gunung Tur Sinai, Gunung Sinai. Keluarganya disuruh menetap, Allah yang dipusuh. Menetaplah, saya mendapati cahaya, biar saya yang melihat. Jika ada kabar baik, saya beritahu. Disuruh keluarganya menetap agar keluarganya tidak mendapatkan mara bahaya. Hadirin, lihatlah bagaimana Nabi Daud mempunyai kerajaan yang luar biasa. Apa yang diwariskan kepada anaknya? Kerajaan. Yang dididik adalah generasi soleh, keluarga soleh.
Maka diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Daud mengajarkan anaknya Nabi Sulaiman untuk berlaku bijaksana, terlihat ketika menyelesaikan perselisihan. Lihatlah bagaimana hal itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wawarita Sulaiman Daud ulimna mantiqat thair. Nabi Daud diwarisi segalanya, Nabi Sulaiman diwarisi segalanya, diberi kemampuan untuk berbicara dengan hewan, diberi seluruhnya, tetapi yang diajarkan oleh Nabi Daud adalah rasa syukur. Fadlani 'alal 'alamin, ini adalah keutamaan yang diberikan kepada saya atas seluruh alam. Rasa syukur, rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mungkin jarang kita dengar, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad di rumahnya?" Jawaban Aisyah, Nabi Muhammad jika di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga. Lihatlah juga bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan, mengajarkan, mendidik keadilan sejak dari keluarga. Dalam hadis yang sangat populer, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Kalau yang mencuri itu adalah Fatimah, anak dari Muhammad, maka saya sendiri yang memotong tangannya. Pendidikan keadilan, pendidikan anti zalim, pendidikan anti korupsi sejak di keluarga. Bahkan terkadang jika perlu menggunakan pendidikan fisik dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang masyhur, "Muru auladakum bis-shalah." Suruhlah anak-anakmu salat, bahum abna'u sab'a sinin, umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah dengan lembut jika mereka sudah masuk 10 tahun. Demikian ini dilakukan oleh Nabi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari ini kita merayakan hari Idul Adha sebagai bentuk seremonial ritual atas apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Tapi ketahuilah bahwa jika hanya mengeluarkan uang, menyembelih, membagikan daging, itu belum selesai secara substansial. Karena sesungguhnya pengorbanan Nabi Ibrahim itu jauh lebih dari itu, yaitu untuk mendirikan keluarga yang soleh sebagai fondasi dari masyarakat yang soleh. Lihatlah pengorbanan pertama, hadirin sekalian. Pengorbanan pertama adalah ketika Siti Sarah bersama Nabi Ibrahim berdoa hingga umur tua, meminta keturunan yang soleh. Adakah dari kita yang berkorban, mengorbankan waktunya, berdoa terus-menerus dengan hal yang sama, sejak remaja, menikah, hingga menua? Mungkin ada, tapi marilah kita coba lakukan pengorbanan tersebut. Itu bukan hal yang mudah, sehingga kita sebut itu adalah pengorbanan. Pengorbanan kedua adalah ketika Siti Sarah merekomendasikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa rumah tangga yang baik. Mudah bagi kita sebuah keputusan yang irasional bagi sebagian kita, sebuah keputusan ekstraordinari, luar biasa. Ini tadi rekomendasi untuk membangun keluarga yang baik demi mendapatkan keturunan yang soleh. Maka apa yang dikorbankan? Perasaan Bapak Ibu sekalian hadirin jemaah Sholatul Adha. Perasaan yang begitu mendalam dikorbankan demi mendapatkan keturunan yang soleh untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dari kita yang pernah melakukan sebuah keputusan di luar nalar, mengorbankan segalanya demi masa depan keluarga kita? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, maka mari kita contoh Nabi Ibrahim. Kemudian pengorbanan ketiga adalah ketika sudah diberi anak. Nabi Ismail ternyata turun ayat yang meminta agar Nabi Ibrahim meninggalkannya di padang Tadus. Ini adalah pengorbanan, tapi jika kita lihat dari bingkai keluarga sebagai fondasi sosial, lihatlah Nabi Ibrahim pergi, jalankan menaati perintah Allah. Kemudian yang dilakukan Siti Hajar bukan menganiaya anaknya, bukan melantarkan anaknya ketika suaminya pergi karena suaminya tidak kunjung kembali dan tidak tahu kapan kembali.
bukan kemudian menitipkan anaknya entah di siapa. Lihatlah pengorbanan Siti Hajar diabadikan hingga saat ini, mencukupi dari Islam, mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan dirinya sendiri diabadikan dalam bentuk sakti dan sopan dan mampu. Adalah dari kita, dan yang dilakukan Nabi Ibrahim pun sama. Ketika jauh dari anaknya dan keluarganya, maka apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Doanya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dituliskan bahwasanya, ya Allah, sesungguhnya saya tinggalkan keluarga saya di wadin ghairi dzar'in, pada sebuah lembah yang tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Apa doanya? Liyuqimus sholat, didoakan agar mendirikan sholat, menjadi orang yang sholat. Dan kemudian berzuku, kemudian didoakan mendapatkan rezeki. Pengorbanan ini, hadirin jamaah sholat Idul Adha, hanyakan dari kita yang telah melakukan. Ketika kita jauh, yang laki-laki pergi bekerja, pagi, siang, sore, pulang, petang, malam, adakah kita mengisikan waktu kita untuk berdoa, anak-anak kita, untuk keluarga kita? Jika dulu, lihatlah Nabi Ibrahim. Untuk kaum perempuan, adakah dari kita ketika ditinggal oleh suami, kita betul-betul amanah mengurus rumah dan mengurus anak dan serta rumah tangga? Ya dulu, lihatlah dari jaminan Nabi Ibrahim. Jadi tertinggi adalah ketika pengorbanan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Sulaiman, dan itu kita semua sudah mengetahui. Tapi tahukah kita bahwa setelah itu pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak selesai? Di dalam Al-Quran diabadikan juga bahwasanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya, mendirikan nilai spiritual, membangun masjid dalam konteks kita untuk beribadah. Biasa Nabi Ibrahim tidak selesai di situ, mengajarkan kepada anaknya untuk berdoa agar zuriyahnya itu tergolong dari orang-orang yang muslim, menyerahkan diri umatan matal. Apakah berhenti di situ pendidikan Ibrahim demi keluarga yang ketika anaknya sudah menikah, Nabi Ibrahim masih mengunjungi anaknya untuk memastikan keluarga yang dibangun adalah keluarga yang berbasis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tulinan bagian kedua. Jadi ini adalah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Keseluruhan dari hikayah tadi, dari hikmah tadi, dari hikmah suri Taurat tadi, mengatakan kita bermuara pada satu hal, bahwa untuk membina keluarga menjadi fondasi bangunan sosial tidak cukup dengan niat, tidak cukup dengan rencana, apalagi anak-anak. Apa yang dibutuhkan ternyata adalah pengorbanan.